Tema kita tahun ini adalah Amen. tahun promosi ilahi. God will Tema give yang you the dahsyat. promotion because Tuhan ingin saudara berbuah lebat. Because of Kata Tuhan itu adalah kemuliaan bagi Dia ketika saudara berbuah lebat dan sukses dalam hidup saudari. Saudara menikah, yang sudah menikah jangan lupa undang Tuhan Yesus dalam Amen. pernikahan. Jesus, Tuhan Yesus pasti akan memberikan pernikahan yang terbaik yang pernah ada. 40 Di years. rumah sakit itu, Bapak ini dikatakan jantungnya hanya tinggal parah banget, kondisi jantungnya sudah parah. Berapa persen di sini? 31%. Hanya Very weak. 31% aja kondisi jantung Bapak ini Pastor sangat lemah. Dando's heart is 100%. Silakan duduk main musik. Bukan saya yang khotbah hari ini. Saya mau perkenalkan dulu, silakan duduk. Hari ini kita akan dilayani oleh Pak Pendeta Pastor Julian Chong, ya. Sudah hadir di depan kita beri tepuk tangan. Ya. Jadi beliau pendeta dari Church of Singapore, sudah melayani di sana lebih dari 30 tahun. Dan baru-baru saja ini beliau sudah pensiun, makanya beliau ada waktu untuk, sebenarnya beliau datang juga mengajar di sekolah misi kita. Jadi dan saya mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Jadi saya pikir pas dengan tema kita bulan ini, ya declare your victory, memperkatakan kemenangan kita. Jadi kehidupan Bapak ini juga ada banyak kesaksian yang bagaimana dia memperkatakan kedahsyatan Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidupnya. Siapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Pastor Julian, please. Your time, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat pagi. Good morning. Puji Tuhan. Puji Tuhan. My mic is not on. Now is on. Can you hear me? Ya, saudara bisa dengar ya. Very good morning, and I bring you greeting from our Lord Jesus Christ and from my church all the way from Singapore. Jadi selamat pagi buat kita semua dan saya membawa salam dari gereja Bapak ini dari Singapura sana. This is my second mission trip after I resigned from being a pastor. Jadi ini adalah perjalanan misi Bapak ini yang kedua setelah dia pensiun jadi pendeta di Singapura. So my first mission trip, that was last week, I was in Subang, Malaysia. Jadi perjalanan pertama, misi Bapak ini pertama adalah ke Malaysia di Subang minggu lalu. I'm so glad to be with you in Batam this week. Dan hari ini saya sangat senang berada di Batam bersama saudara. And so far, I sense the presence of the Lord has been with me, and I'm so joyful I'm able to bring God's presence wherever I go. Jadi saya bersyukur, saya sungguh merasakan hadirat Tuhan bersama saya dan kemanapun hadirat Tuhan itu ada. Amen. Haleluya. Amen, my student. Amen. My student that have been with me for the whole week. Ya, dan ada juga siswa-siswa yang sudah bersama Bapak ini selama seminggu. You feel the love and the presence of God? Saudara merasakan kasih Tuhan? Yes. Amen. Thank you for so much love you gave to me. Terima kasih buat kasih dan cintanya yang diberikan kepada saya. I'm so much at home. I'm so much myself Saya with merasa you. seperti di rumah sendiri. Haleluya. And thank Pastor Dando, right, for the opportunity to come and be with you. Terima kasih juga buat penggembalaan di tempat ini untuk kesempatannya. Oke, ini dia. Ya. The year of divine promotion. Wow. What a powerful theme. Ya, lihat tema kita tahun ini adalah Amen. tahun promosi ilahi. God will Tema give yang you the dahsyat. promotion because God wants you to be fruitful and multiply. Yes, Tuhan akan memberikan promosi bagi saudara karena Tuhan ingin saudara berbuah lebat. Because our Father is glorified when you bear forth much fruit, showing yourself to be my disciple. Karena kata Tuhan itu adalah kemuliaan bagi Dia ketika saudara berbuah lebat dan sukses dalam hidup saudara. Yeah, and whatever you ask, believing, you will receive. Jika saudara meminta kepada Tuhan dan percayalah, And saudara whatever akan menerimanya. Whatever you ask that's according to the will of God, it shall be done. Kalau saudara meminta dan sesuai dengan keinginan Tuhan, itu pasti terjadi. We're going to see the kingdom breakthrough in this place. Dan akan ada terobosan demi terobosan di gereja ini. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, I just pray that you'll bring forth your word that will bring forth
spiritual promotion in this place. Bapa, aku berdoa Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau yang akan menyampaikan ada promosi ilahi di tempat ini. Just as you promised Father Abraham, Seperti- as many as the stars above, Sama- so also shall be his descendants. Sama seperti janjimu kepada Abraham, seperti banyaknya bintang di langit, seperti itulah keturunan Abraham. You are going to bless Promised Land Ministry. Engkau juga You're akan going- memberkati pelayanan di You tempat are going ini. to give the Gentile for their inheritance. Akan ada banyak orang-orang yang The bertobat dari end of pelayanan the ini. earth for their possession. Ya, dan akan kau berikan harta-harta yang mereka bisa We are kuasai. going to expand their territory Mereka for akan your melebar ke kingdom and kanan for dan your ke kiri. glory. Dan mereka akan melebar ke kanan dan ke kiri. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang dahsyat itu. Amen. Okay, this morning I'd like to share with you the first miracle that Jesus performed, turning the water into wine. Jadi hari can I have ini my power? Okay, my PowerPoint is on. Jadi hari ini kita akan melihat mujizat Tuhan Yesus yang pertama tercatat di kitab Yohanes, yaitu mengubah air menjadi anggur. Through this miracle, Jesus showed forth his power, his glory. Jadi melalui mujizat ini Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan juga kemuliaannya. He's the master of everything, the master of crisis in your life. Dia adalah ahli, dia pakar dalam hidup kita. Dia He's- ahli dalam krisis hidup kita. He's also the master of multiplication, master of quantity. Whatever you need will be found in Christ Jesus. Dia ahli dalam melipat gandakan. Dalam hidupmu Tuhan sanggup melipat gandakan yang ada dalam hidupmu. And not only God is going to bring the people, God is going to change the people. Dan juga Tuhan sanggup membawa orang-orang ke tempat ini dan mengubahkan hidupnya di tempat He's ini. the master of quality. Dan dia juga adalah ahli dalam kualitas. He's going to bring quality into our life. He's going to bring God, the Spirit, the power, the blessing of God into our life and into our family. Jadi Tuhan sanggup membuat kualitas yang baik dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan dalam hidup kita. Are you excited to hear the word Apakah of God? saudara siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Maybe it's good we read through the whole passage. Oke. John chapter 2, verses 1 to 11. Jadi kita akan baca seluruh ayatnya, Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama. Saya percaya firman Tuhan itu muncul dari pendengaran akan firman. Kita makanya kita baca sama-sama ya. Sudah dapat semua Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-11. Biar agak kompak, saya baca ganjil, saudara baca yang genap, oke? Saya baca yang ganjil. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat kedua. Oke, yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Amen. Amin, amin. There was a wedding in Cana of Galilee. Jadi ada pernikahan pada saat itu di Kana di Galilea. Jesus and his disciple and his mother
were invited to the wedding. Tuhan Yesus, ibunya, dan juga murid-muridnya diundang ke pernikahan tersebut. When you get married, don't forget to invite Jesus into your wedding. Jadi saudara, apa yang pelajaran kita bisa pelajari? Waktu saudara menikah, yang sudah menikah, jangan lupa undang Tuhan Yesus Amen. dalam pernikahanmu. Jesus will give you the best wedding ever. Jadi Tuhan Yesus pasti akan memberikan pernikahan yang terbaik yang pernah ada. 40 years ago, I was married 40 years ago. 40 tahun yang lalu Bapak ini menikah. God blessed me with a beautiful candlelight wedding. I never forget the Jadi rest of my Tuhan life. memberkati Bapak ini dengan pernikahan dengan candlelight. Candlelight wedding. Oh, I got a jadi candlelight wedding. Jadi agak romantis dia. Very loving, very romantic. Itu dia, sangat-sangat romantis pernikahannya pada And saat itu. above all, God blessed me with a beautiful wife and a wonderful marriage that I never want to come out of it. Jadi dia sungguh bersyukur Tuhan memberkati dia dengan istri yang cantik. Dan juga dia bilang selama 40 tahun ini dia tidak pernah menyesali pernikahannya. Amen. Amen. Amen, brother. Amin ya, nggak ada yang Say menyesali. to your wife, you are beautiful. Jadi katakan sama istrimu sekarang, engkau cantik. Look into her eye and say you are beautiful. Lihat matanya bilang dia cantik. And you must say, I love you forever and ever. Kita harus sering bilang, aku mencintaimu selama-lamanya. Amen. Amen. It's wonderful to have Jesus in our life, in our marriage, in everything that we do. Itu makanya penting sekali punya Yesus dalam pernikahan kita dan setiap hal yang kita kerjakan ada Yesus di situ. Because things can go wrong. Life don't always go according to our plan. Am I right? Karena banyak hal bisa terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Banyak hal terjadi kurang baik. Just like what happened to the wedding in Cana. Sama seperti pernikahan di Kana. They ran out of wine. Dalam pernikahan ini mereka kehabisan anggur. But because Jesus was invited, He was there to solve the problem for Tapi them. karena Tuhan Yesus diundang dalam pernikahan itu, maka Yesus ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. You know, in those days, Saudara tahu nggak pada zaman itu? to run out of wine is very serious. The family can be sued for not providing enough wine. Jadi untuk sebuah pernikahan kehabisan anggur itu adalah masalah yang serius. Satu keluarga bisa dilapor ke polisi, bisa dilaporkan karena kehabisan anggur. And the family will be subjected to much shame and disgrace. Dan keluarga yang kekurangan anggur itu bisa menjadi malu seumur hidupnya. But because Jesus was there, He turned their crisis into a miracle. Saudara tahu, tetapi karena Tuhan Yesus diundang, Tuhan Yesus hadir, dari kekurangan Tuhan ubah menjadi kelimpahan. Hallelujah! Haleluya. Jesus is the miracle performing God. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melakukan mujizat Whenever yang dahsyat. he perform a miracle, He bring about God. He bring about the glory and the power Dan of setiap God. kali dia melakukan mujizat, dia menunjukkan kemuliaan, kedahsyatan Tuhan. And the Bible tells us the disciple believed in Him. Dan kalau tadi terakhir yang saya baca adalah apa? Murid-muridnya percaya kepada Yesus. But faith is so important. Without faith, we cannot please God. Maka iman sangat penting. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. But with faith, all things are possible. with Tetapi God. dengan iman segala hal tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amen. Amin. Jesus is the master of crisis. In every crisis of our life, He will be there for us. Saudara, Tuhan adalah ahli, dia juru selamat. Dalam krisis kita, dalam masalah kita, dia ada untuk menolong kita. 3 times I got into car accident. 1 in Singapore, 1 in Japan, Oke, 1 in America. Bapak ini sudah mengalami kecelakaan mobil 3 kali. 1 kali di Singapura, 1 kali di Jepang, 1 kali di Amerika. Very good driver, huh? Very bad Ternyata driver. supir yang luar biasa Bapak ini. Hobinya kecelakaan ya. But praise be to God, 3 times God deliver me. Tapi puji Tuhan 3 kali kecelakaan, 3 kali Tuhan selamatkan. 3 times my car was badly smashed. Wah, Tuhan, 3 kali kecelakaan, mobilnya rusak parah. But the wonder is none of my family member was hurt. Tapi ajaibnya tidak satu pun keluarga Bapak ini yang terluka pada The kecelakaan. worst accident I had is in America. Yang paling parah kejadiannya pada saat itu di Amerika. I was driving on American Highway number 1 at 100 km per hour, maximum speed. Jadi Bapak ini sedang ada di jalan tol, ya, jadi dia mengendarai mobil 100 km per jam. Suddenly one of my car tire pancit. Jadi tiba-tiba Bus. salah satu bannya pecah. Pancit is Ya, correct. ya.
You know, when you travel at high speed, your tire burst, you cannot control your car. Dan waktu your kita car lagi sway. waktu kita lagi ngebut, ban mobil kita pecah, pasti mobil kita bergoyang, ya My car nggak terkendali. flip a few rounds, then turn over. Jadi mobilnya terbalik beberapa kali dan tiba-tiba kembali in the same position, Huh? like this or like this. Overturn. Oh, jadi terbalik mobilnya. And my friend who followed me, he saw what happened to my car. Jadi ada teman yang mengikuti Bapak ini dari belakang, dilihatnya kejadian yang He terjadi. say in his heart, surely mati, surely die. Jadi dalam hati There's no temannya way itu, they can udah survive." matilah Pak Pendeta kami ini. But they were so surprised when we walk out of the car, every one of us, not even injured. Tapi yang luar biasa dilihatnya mereka satu-satu keluar dari mobil, tak satu pun terluka. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. You know, the whole ordeal sounds terrible. But for me and my wife, we have such peace. You know, I mean, the peace of God is with us. And the whole thing is like so gentle that God took the car and gently turned over. Jadi entah gimana, orang kan kalau kecelakaan kan deg-degan atau gimana, tapi mereka merasa damai dan waktu prosesnya terjadi juga mereka bisa selamat semua. We may be careless, but God is ever watching over His own. Jadi kadang-kadang kita bisa lalai, bisa God- kurang hati-hati, tetapi Tuhan menjagai hidup God kita. never leave us and always come to our rescue. Dan when we Dia need selalu Him. ada di saat kita membutuhkan pertolongan. Amin. Amen. God always charge His angel over us that we will come to no harm. Jadi Tuhan sudah utus malaikat-malaikat pelindungnya untuk melindungi kita. 5 years ago, I have 2 major heart attacks. 5 tahun yang lalu Bapak ini mengalami 2 kali serangan jantung yang parah. My first attack was on Saturday afternoon. Jadi serangan jantung pertama dia alami Sabtu sore. It happened just before my Saturday service. Dia kena serangan jantung tepat sebelum dia khotbah pelayanan hari But Sabtu. somehow I recover from the attack. Tapi entah gimana caranya dia sembuh aja, pulih aja And dari I- serangan jantung itu. And I felt so good. I preached and minister as usual over the Saturday and Sunday. Dan dia merasa luar biasa, dia khotbah, jadi habis kena serangan jantung, pulih, baru dia khotbah hari Sabtu, hari Minggu lagi dia khotbah. I wasn't aware there was heart attack. I thought Dan- it's just something, you know. Saking Yeah. nggak ada terasa apa-apanya lagi, dia merasa tidak terjadi apa-apa. But because I felt so good, I don't think that is heart attack. Jadi karena dia merasa tidak terjadi apa-apa, dia baik-baik aja, dia nggak tahu itu serangan jantung. But on Monday morning, 5 a.m., I got a second heart attack. Tapi hari Senin pagi jam 5, dia mengalami serangan jantung yang kedua. I was rushed into the hospital and the doctor told me, you are a very lucky man. Jadi dia dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang, Pak, engkau adalah orang yang sangat beruntung. Most people, one heart attack, their life was no more. Biasanya orang kena serangan jantung sekali, lewat. But you have 2 major heart attack and you are still alive today. Tapi kamu kena serangan jantung 2 kali yang parah, tapi engkau masih hidup hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. If not for the grace of God, I would not be here. Kalau enggak karena anugerah Tuhan, Bapak ini enggak mungkin bisa berdiri di sini. And because I delayed 2 days in going to the hospital, my heart was badly damaged. Jadi berdasarkan dicek di rumah sakit itu, Bapak ini dikatakan jantungnya hanya tinggal parah banget, kondisi jantungnya sudah parah. Oh, lanjut. Slide. Ya, ini dia. This is my heart attack heart. When your heart is very colorful, it's very unhealthy. Jadi ini adalah kondisi jantung Bapak ini waktu kena serangan jantung. Jadi waktu jantung kita warna-warni jangan senang Bapak Ibu ya. You know, Waktu warna-warni berarti itu tandanya parah. You know, your heart is basically a pumping machine. What do you say to me? I said when your heart is colorful it's not good. yeah. You know, you go for blood test. Ah. When there's red here, red there, means you're in trouble. Jadi waktu kita lihat ada warna-warni di jantung kita itu udah masalah itu. Jadi inilah kondisi jantung Bapak itu pada saat ini, pada saat serangan You know, jantung. our heart is made up of group muscle group of Jadi muscle. jantung kita ini kan otot sebenarnya. Is to pump our blood into every part of the Untuk body. memompa darah ke seluruh tubuh kita. So if red, that means the whole group of muscle dead. Jadi Wipe kayak out. begini kan warna merah berarti itu ototnya udah mati. Jadi yang warna merah itu ototnya udah mati semua itu. If yellow, half of the muscle are dead. Kalau kuning berarti setengah ototnya udah mati.
If your heart is all green, praise the Lord. That means your heart is fully alive. All the muscle is good. Tapi kalau jantung saudara hijau semua berarti jantung saudara So sehat. a healthy heart should be all green. Jadi kalau jantung yang sehat adalah harusnya warnanya hijau. The doctor told me because, and you see my heart is only at how many percent? Can you see? Iya. How Berapa many persen di sini? 31. 31%. Hanya Very 31%. weak. 31% aja kondisi jantung Bapak ini Pastor sangat lemah. Dando's heart is 100%. Jantung saya 100%, When I got heart attack, my heart is only at 31%. tapi Bapak ini waktu kena serangan jantung tinggal berfungsi 31%. And the doctor told me the best, because your heart is so damaged, right, if you can, right, restore your heart to 60%, you are a very lucky man. Jadi dokter bilang, Pak, jantung Bapak sangat parah ini. Kalau bisa kembali ke 60% aja itu udah luar biasa kali. You can never have a normal heart again. Engkau The tidak doctor akan told bisa me. punya jantung yang normal lagi. Sudah diponis dokter. And if after 3 months, your heart don't recover, your heart will sleep forever. Oh, jadi kalau sampai 3 bulan tidak ada pemulihan jantung Bapak, maka jantung Bapak akan berhenti selamanya. That means my heart will forever be 31%. Jadi Very weak. 31% selamanya dan sangat lemah. Almost breathless. I need the oxygen. Jadi sampai susah bernafas, dia harus butuh oksigen. When I hear that, my heart drop. Jadi waktu didengar kabar buruk seperti itu, saudara, wajarnya kita sempat down. It's like the end of the world. Tapi itu seperti akhir dari dunia ini. I wept before the Lord. Dan Bapak ini menangis di hadapan Tuhan. I asked God for mercy. Dia minta Tuhan, tolong aku, kasih aku anugerah. But I refuse to give in to fear. Tapi I Bapak ini refuse. menolak untuk hidup dalam ketakutan. I refuse to give in to worry. Dia menolak untuk hidup dalam kekhawatiran. But the Bible says, do not worry about anything. Firman- But in everything, right, in everything by prayer and supplication with thanksgiving. And the peace of God will keep your heart and mind in Christ Jesus. Filipi 4 ayat 6 berkata apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Tuhan. Ya kan, dan damai sejahtera yang melebihi segala akal pikiran itu akan melingkupi kita. I Amin. give in to God. I give in to faith. But God, I surrender my heart to you. Jadi Bapak ini bilang, Tuhan, kuserahkan jantungku ini. I pray that Father Abraham, God, you can quicken the date. You can call those things be not as if they were. Jadi seperti Abraham, Tuhan, Engkau menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Every morning I thank God for reviving my heart. Setiap pagi Bapak ini bersyukur, Tuhan, terima kasih jantungku sudah pulih. Every morning I praise God that all my muscle will be awakened. Dia mengucap syukur tiap hari, dia katakan bukan cuma otot jantungku, setiap otot dalam tubuhku akan bangkit kembali. And lo and behold, 3 months later, this is the revelation of my heart. Tahu saudara apa yang terjadi 3 bulan kemudian, gambaran jantung Bapak ini setelah itu. Can you see? Bisa saudara lihat? Hallelujah! Haleluya. My heart was almost green except one yellow. Jadi jantungnya hampir warna hijau semua, hanya satu di sini warna kuning. And because of the yellow, my heart is now functioning at 94%. Jadi jantung Bapak ini hari ini 94% fungsinya. What did the doctor say? Haleluya. The very most you can recover up to 60%. Dokter tadi bilang ponis hanya apa? Paling bagus, paling 60% aja. But God restore my heart almost like brand new heart. Tapi Tuhan pulihkan hati jantung Bapak ini. Wow, luar biasa 94%. With man it's impossible. With God all things are possible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Hallelujah. Haleluya. Dr. Mason don't have a final say. God has the final say. Saudara- Our life is in the hand of the Almighty God. Bapak Ibu, dokter, obat tidak punya kata terakhir dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang punya kata terakhir dalam hidup kita. God is our good Father. Dan Tuhan kita itu adalah Bapa kita yang sangat-sangat baik. Hallelujah. Haleluya. When Amen. Mason and doctor cannot do, what Mason and doctor cannot do, God Jadi- can perform miracle so great. Apa yang tidak mungkin bagi dokter, apa yang tidak mungkin bagi obat, bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. So Jesus is not only the savior of our soul, it's also the savior, right, of our everyday life. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan roh kita saja, tetapi Dia menyelamatkan seluruh aspek kehidupan In kita. every trouble, in every crisis of our life, He Dalam will setiap be masalah. there for us.
Dia setiap masalah, setiap krisis hidup kita, dia ada untuk The menolong. master of crisis will be there for us. Dia adalah ahli yang menyelamatkan krisis hidup saudara. And if you love God, God will reverse every evil for your good. Saudara, ketika ada Tuhan dalam hidup kita, dia bisa ubahkan yang jahat menjadi kebaikan dalam hidup kita. That's why today I'm still standing, I'm still jumping. Oh, maka Bapak ini hari ini masih bisa melompat, Bapak Ibu. Amen. Amin. I shared my testimony with many people. Dan Bapak ini karena dia mengalami itu, dia bagikan testimoni ini, kesaksian ini kepada banyak orang. It brings glory to God. It brings hope and faith to those who hear it. Dan ini membawa apa? Harapan, iman bagi orang yang mendengarnya. So don't give up. Jadi jangan menyerah dalam There masalah is hidup. always hope in God. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. He is the master of crisis. Dia ahli dalam menyelesaikan krisis kita. Puji Tuhan. Puji Hallelujah. Tuhan. But Hallelujah. if you want to see a miracle, Tapi kalau kita mau lihat mujizat Bapak Ibu, you saudara, must trust and obey. kita harus percaya dan taat kepadanya. Right? Mary, the mother, say to the servant, Maria, ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayannya, whatever Jesus say unto you, do it. apapun yang dikatakannya, lakukan saja. And what did Jesus say? Fill the water jar. There are 6 water jar, right? For the washing of the Jew. Jadi Fill it up to the brim. Jadi Tuhan Yesus berkata, isi pun tempat air itu sampai penuh. And then serve the water as wine to all the guests. Dan katanya apa? Tuangkan dan sajikan kepada para And tamu. when they do that, what happened? Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan yang Tuhan Yesus suruh? When they did as been instructed by Jesus, when they trust and obey, the water miraculously turned into wine. Apa yang terjadi ketika mereka percaya dan taat kepada Tuhan Yesus? Air putih tadi berubah menjadi anggur. Hallelujah. Hallelujah. Next slide. When I do Selanjutnya. that means next slide. Okay? Selanjutnya, ya. Yeah. Oh, Okay, never mind. If you want a miracle, there's no other way. jika kita mau lihat mujizat, tidak ada cara lain. What did the Bible say? Only believe. All things are possible. Apa kata firman Tuhan? Percaya saja, maka Without faith, semua bisa terjadi. It's impossible to please God. Tanpa iman tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. God is always working to give us faith, to give us more faith. That we come to a point, right, we can trust God for anything, for everything. Jadi kita bertumbuh dalam iman sampai kita pada satu titik di mana kita percaya Tuhan sanggup menyediakan segala hal dalam hidup kita. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Sing with me, sing with me. Nah, nyanyikan sama-sama yang tahu. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. You need a miracle, sing it like you mean it, sing it like you believe right in it. Jadi saudara, waktu saudara butuh mujizat, saudara bisa nyanyikan lagu ini, nyanyikan dengan iman. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Ini ada lagunya ya, artinya udah tahu ya. Artinya adalah percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Hello, you never Yeah. see my signal? Ya, oke, lanjut. Siapa yang ini kalau dikasih Bapak ini begini, Who is pindah ya? operating? Ya, di situ. Oh, over there. Oke. Change. Change. my slide. Oke. Oke, ini dia. Okay. Do you know how many cup of wine, right, can 6 jar of water turn into? Jadi kita tahu nggak saudara berapa jumlah gelas, berapa gelas anggur yang diciptakan Tuhan Yesus ketika dia mengisi 6 tempayan ini A air. small jar can contain 20 gallon. A bigger jar can contain 30 gallon. Jadi tempayan yang kecil bisa menampung 20 liter air, yang agak besar 30 liter air. So let's take the smaller jar. If 6 jar of 20 gallon, it will produce 2,160 cups of wine. Jadi kalau kita anggap saja 20 liter, berarti 6 tempayan itu menghasilkan 2.160 gelas anggur. If Wah, it's a Pak Melkari bigger- semangat ini ya.
If it's a bigger jar of 30 gallon, many more cups, many Yeah. more thousand cups. Kalau 30 liter, mungkin satu tempayan lebih banyak lagi Our gelasnya. cup will be running over. Artinya apa? Ada kelimpahan anggur di situ. And that is the anointing of God. God anoints our head with oil and our cup run over. Amen. Makanya di kitab Mazmur dikatakan apa? Tuhan, piala kita penuh melimpah. Our Amin. God is the God of how much more? Exceedingly, abundantly, above what we ask or think. That's what our God is able to do. Allah kita adalah Allah kelimpahan. Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang engkau doakan atau engkau pikirkan. Amin. Yesterday, Pastor Saw and I and Joshua, the young pastor to be, am I right? Yes. Jadi kemarin Bapak ini dan Pak Saud You got- dan calon Pak Pendeta Joshua juga Two kemarin. very good men of God. I see their heart for the villages. Ya, dia dua ini orang-orang yang luar biasa hatinya untuk orang-orang di luar sana. Because of them, every house we go, the people love us and welcome us. Jadi setiap kali mereka kemarin kunjungan, setiap kali orang yang dikunjungi mereka sungguh diberkati Yesterday we go and visit the Tua, Tuhan. Ketua RT. right, the village chief. Jadi kemarin mereka mengunjungi Pak Ketua RW ya. Di And the satu village chief was sana. sharing with us, he was very concerned for the villages. Dan jadi Pak RW ini sangat peduli memperhatikan warganya. The entrance, right, of the road entrance into the village was badly damaged. Jadi ada pintu masuk ke dalam desa itu, ke kampung itu rusak. So any car that drive over it could flip over. Accident can happen, very dangerous. Jadi karena jalan masuknya itu rusak, kalau mobil lewat bisa terbalik mobil. And he told me, because it's not under government provision, the government will not repair it. Dan karena itu jalan bukan jalan pemerintah, pemerintah nggak akan mau perbaiki. I say, God is bigger than the government. Government don't do it, God will do it. Jadi Bapak ini bilang, ya apa kalau pemerintah nggak kerjakan, Tuhan bisa So kerjakan. we pray Jadi mereka berdoa that God will repair the road. bahwa Tuhan akan sediakan untuk memperbaiki And you know what jalan happened? itu. Dan tahu apa yang terjadi? God answer our prayer almost instantly. Jadi Tuhan menjawab doa mereka hampir seketika itu juga. Soon after we left the house, the government people come and repair the road. Tahu apa yang terjadi waktu mereka pulang, bagian mana Pak Saud? Apa? Pastor Sauno. Apa? Yeah, say something, Ya, something. apa dari mana? Coba. I don't think that mic is... Ya, biar Pak Saud lebih jelas ceritanya kan. Jadi jalan itu memang jalan dan jalan masuk itu sudah lama mereka doakan, sudah lama mereka sampaikan itu kepada banyak orang termasuk pemerintah supaya diperbaiki. Tapi sejak kami kunjungan kemarin, kami doakan mujizat akan terjadi, Tuhanlah di atas segala-gala pemerintah dan di atas segala orang. Dan waktu kami pulang sekitar 20 menit setelah kami pulang langsung bantuan itu datang berapa molen. Molen maksudnya bukan makanan itu ya. Cor, semen cor. Ada sekitar 6 molen turun ke situ langsung diperbaiki, langsung semua di kampung air itu jalannya langsung diperbaiki saat itu juga. Fotonya ada dikirim sama saya. Haleluya. Luar biasa. Praise the Lord. You can take over the preaching. Lanjutkan Pak Saud. Too good to be true, right? It sounds too good to be true. Jadi kedengarannya terlalu indah. Just pray and then the man come. Jadi baru saja mereka berdoa, tiba-tiba bantuan datang. Too good to be true, but it's true because our God can perform miracles. Saudara, Tuhan kita sanggup melakukan mukjizat. Hallelujah! Haleluya. Jesus is the master of quantity. Tuhan Yesus juga ahli dalam jumlah. Whatever we have, Jesus is able to multiply it. Apapun yang kita punya, Tuhan sanggup mengelipat gandakannya. The 5 loaves and 2 fishes can feed 5,000 men beside women and children. 5 roti dan 2 ikan sanggup memberikan makan 5.000 orang laki-laki selain perempuan dan anak-anak. With 5 bread, Hanya dengan 5 roti he feed the 5,000. memberi makan 5.000 orang. With 7 bread, he feed the 4,000. Dengan 7 roti dia kasih makan 4.000 orang. It doesn't matter how many bread we have, Enggak. 5 or 7, not important. Enggak masalah jumlah roti kita, 5 roti, 7 roti.
It doesn't matter how many thousand we have to feed, 4,000 or 5,000. Enggak masalah berapa banyak orang yang mau kita kasih makan, 4.000 orang, 5.000 orang. What is important, if Jesus wants them to be fed, they will be fed. Yang paling penting adalah jika Yesus berkata, pasti terjadi, Bapak. And Ibu. Jesus can use whatever you have, Dan even though it's so little, even though it's so insignificant. What are these among the multitude? Jadi Tuhan bisa pakai seberapa sedikit pun yang kau punya, Tuhan bisa pakai untuk memberi makan yang But in the banyak. hand of Jesus, there's the anointing of God. There's the miracle of God. There's the power of multiplication. Jadi saudara, di tangan Tuhan ada urapan untuk melipat gandakan hidup saudara. Because he's a master of quantity. Dia adalah ahli dalam jumlah. Berikan tepuk tangan yang Our luar biasa God buat is Tuhan. Jehovah Jireh. Our God is able to supply all your need according to his riches in glory above. Nama Tuhan salah satu ialah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. He Amin. is- Dia menyediakan dalam hidupmu. He is our good Haleluya. Father. Dia adalah Bapa kita yang He baik. is our good shepherd. We Dia shall adalah not gembala want. yang baik. Kita tidak akan kekurangan apapun. Whatever is your need, believe it. Jesus is the answer. Apa yang saudara butuhkan dalam hidupmu hari It's ini? nothing to God. Tuhan Yesuslah It's jawaban. very big to you, but it's nothing to God. Jadi saudara, mungkin bagi saudara itu mustahil, berat, sukar. Tapi bagi Tuhan itu terlalu kecil. Katakan amin. I want to share with you this very important ministry principle. You must catch it. Saudara-saudara, ini sangat penting bagi dalam pelayanan kita. Kita harus tangkap ini. If you catch it, divine promotion will be yours. Jadi kalau kita tangkap tema tahun kita ini, divine promotion, itu akan menjadi milik saudara. Don't be like Philip when Jesus asked him, where can we find bread for this to eat? Jadi jangan seperti Filipus ya, yang ditanya Tuhan Yesus, kemana kita cari makanan untuk kita kasih makan orang ini? What Philip did is count how much money he has. Filipus langsung cek dompetnya, tak And cukup duit kita. And what did he say? Money not enough. Dibilangnya apa? Duit kita tak cukup. Mission impossible. Pak, Tuhan Yesus nggak masuk akal ini. Kita ngasih makan 5.000 orang, tak cukup duit kita. He has forgotten Dia lupa how Jesus can feed the multitude. bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi makan banyak orang. But be like Andrew. Tapi biarlah jadi seperti Andreas ya. Bring the boy with 5 loaves and 2 fishes to Jesus. Waktu dilihatnya ada yang bawa roti, dibawanya anak kecil itu ke hadapan Tuhan Yesus. However small it may be. Berapa sedikit pun, seberapapun yang kau punya. In the hand of Jesus, in the master of quantity, it become much. Di tangan Tuhan Yesus, seberapapun yang kau punya, Tuhan bisa buat jadi banyak. And the bread keep multiplying and multiplying Dan apa yang until terjadi? everybody have more than enough. Without basket of leftover. Apa yang terjadi di tangan Tuhan Yesus? Rotinya terus mengalir sampai semua orang, 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Dan ada berapa sisanya? Why 12 bakul. Why 12 basket? Kenapa ada 12 bakul? Because of 12 doubting Thomas. Karena ada 12 Thomas yang meragukan, katanya murid-murid God Tuhan Yesus ragu. performed this miracle for the 12 disciples. Karena itu dilakukan untuk 12 murid-muridnya. So that they will not be doubting Thomas no more. Jadi Amen. biar murid-muridnya tidak lagi ragu, saudara. Jadi satu-satu dapat satu, apa namanya tadi? Bakul. Thomas refused to believe, right? When the Thomas- other told him, we have seen Jesus. Jesus has risen. Thomas adalah murid Yesus yang meragukan waktu Tuhan Yesus bangkit. Dia bilang, enggak, aku kalau belum kulihat, aku enggak percaya. And Thomas said, unless I see, Thomas bilang, sampai aku melihat dia, unless I touch him, sampai aku jamah I tubuhnya, will not believe. aku enggak akan percaya. And lo and behold, Jesus appeared before Ya, Thomas. tiba-tiba habis itu apa? Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. And Jesus take the hand of Thomas, Dan Tuhan Yesus ambil tangan Thomas. feel my sight. Disuruhnya pegang ya The badan sight that was pierced. yang sudah ditusuk dengan tombak. Feel my hand. Disuruh pegang tangannya. The hand that was nailed. Tangan yang sudah dipakukan di kayu salib. Amen. Amin. Easter Sunday is coming.
Christ has risen. He's Saudara- no longer in the grave. Saudara, Paskah sebentar lagi, saudara, dia tidak lagi di kuburan. Miracle is possible because Jesus is alive. Dia sudah bangkit, Tuhan Yesus kita hidup, amin. And He's the same yesterday, today, and forever. Dan dia dulu, sekarang, dan selamanya itu sama. I love your praise and worship, even though I don't understand, but so powerful. Jadi Bapak ini bilang luar biasa pujian penyembahan kita. But I Walaupun can dia tak sense- ngerti, tapi dia I can diberkati. sense the powerful anointing of God. Ada urapan dan kuasa Tuhan dalam tim praise and worship kita ini. Haleluya. Haleluya. He is worthy of our praise. Ya, Tuhan kita layak dipuji dan disembah. Right. Whatever you have, Jadi apapun, bring seberapapun yang kita it to the punya, Lord. bawa itu kepada Tuhan. Don't focus on what you cannot do or what you don't have. Jangan fokus pada apa yang tak kau punya atau apapun yang kita nggak bisa kerjakan. If you do that, you can do nothing. You can achieve nothing. Waktu kita for- fokus pada for kekurangan God. kita tidak akan mencapai apapun. But focus on what you already have, what God has already given to you. Tapi fokuslah kepada apa yang engkau punya, apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Focus on what you can do. Ya, fokus kepada apa yang engkau bisa lakukan. I can see so many things all of you can do. Very talented musician, singer. I enjoy the day of painting. Everybody dancing. Yeah. Wow. Jadi Everybody Bapak ini singing. luar biasa melihat. Amen. Melihat kita And semua di sini that should be diurapi. Christian. Christians should be joyful because in the presence of God is fullness of joy. Amin. Jadi dia lihat kita semua diurapi waktu kita menari tadi luar biasa ya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. God has given you enough. Sorry. God has given you all enough. Oh, Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. You don't need more. Saudara nggak butuh apa-apa lagi. What you have, dedicate to God. Apa yang saudara punya itu, Serve God sedekah with sama all Tuhan. your might. However little you have, give it to God. Jadi layanilah Tuhan dengan semua yang engkau punya. And when you do Amen. that, Jesus will be a master of quantity. He will multiply what you have. Dan waktu kita bisa kerjakan itu, Tuhan adalah ahli tadi dalam jumlah ya. Dia sanggup melipat gandakannya dalam hidup And saudara. we can do much for Jesus. We can do all things through Christ that provided for us. Jadi saudara bisa melakukan banyak hal di dalam Kristus Yesus Hello? yang menyediakan bagi saudara. Don't look up to men. Men will disappoint you. Jangan mengandalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan. But put your trust in the Lord God Almighty. Tapi taruhlah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang dahsyat itu. You are in trouble, He will save you. Sorry. You are in trouble, He will save you. Saudara dalam masalah, dia bisa menyelamatkan If you have saudara. a lack, He will provide for you. Jika saudara kekurangan, dia bisa menyuplai hidup And it's saudara. more blessed to give than to receive. The more you give, the more the Lord will give back to you. Jadi Amen. saudara, semakin kita bisa Hallelujah. bersyukur, memberi sesuatu kepada orang, ya, katanya apa? Diberkatilah orang yang memberi daripada menerima. Amin. Okay, finally, the master of quality. Ya, yang terakhir, dia ahli dalam Not only God kualitas. going to bring a lot of people, God is going to bring a lot of quality people. Jadi Tuhan Good sheep, tidak akan hanya membawa banyak orang ke tempat ini, tetapi membawa orang-orang yang berkualitas. good sheep that will bear fruit, good sheep that will listen to the Lord. Jadi domba-domba yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Domba yang baik dia akan mendengarkan suara Good Tuhan. sheep that Pastor Dando will be so happy. Kalau ada domba yang baik, pendeta pun senang ya. God is going to make his job easy. Ya, tugas pendeta jadi lebih gampang. He will have many good sheep, many good co-worker behind him. Amin. Kalau ada banyak You believe that? jemaat yang sungguh-sungguh menikmati Tuhan, pengerja He yang luar will, biasa, because- pendeta pun tenang. He can transform life. Ya, saudara, Tuhan sanggup mengubahkan hidup orang. Amin. Not only he turned the water into wine, but he turned the water into good wine. Jadi saudara, bukan hanya Tuhan mengubah air menjadi anggur loh, tapi dia mengubah menjadi anggur yang terbaik. And this is reflected in the compliment of the MC of the wedding. Jadi kita tahu dari mana? Dari pembawa acara ya, yang di acara pernikahan di Kana. He said to the host family, people serve that which is good in the beginning. When the Dibilangnya sama people, keluarga itu apa? Orang biasanya menyediakan yang bagus tuh di awal-awal. when the people are half drunk, mabuk, Nah, waktu orang sudah agak mabuk, then you bring out the worst, right? baru kita bawa Because yang they jelek. can't tell anymore. Karena orang mabuk udah nggak tahu lagi mana bagus, yang Wow, mana itu. good lah, but actually it's bad wine. Jadi strateginya dibawa yang bagus awal-awal, sudah mabuk, kasih dia yang udah. But you dioplos. reserve the best wine until the last. Tapi MC-nya bilang apa?
kenapa kau simpan yang terbaik sampai menit-menit terakhir? Wow! Dia bilang, wow, Spiritual promotion, divine promotion. Ada Wow! promosi ilahi. But it will come to pass Ya, dan itu akan terjadi. because God will multiply you. Karena Tuhan akan melipat gandakan God will kita. transform you Tuhan akan mengubahkan from kita. ordinary water into choice Dari wine. air yang biasa menjadi anggur yang terbaik. Your life may be wasted and unhappy like Zacchaeus. You know Zacchaeus? The short guy. Jadi saudara, ada namanya Zakheus, orang pendek, jangan lihat kiri kanan ya. Zakheus, orang pendek. Zacchaeus was very... Any Zacchaeus around here? Ada Zakheus di sini. We can Biar kita suruh naik pohon. we can do drama. You want to perform? Ya, kalau nggak you kita want to drama perform? dulu, naik pohon dulu. Welcome. Maju You can dulu be- Pak Mel you can be katanya. so- Aduh. Ini Zakheus nih. Quite shy. Right. So Zacchaeus was very unhappy. Ya, jadi Zakheus orang yang Very rich, a lot of louis, a lot of money. Saya abangnya Zacchaeus. he said he is the brother of Zakheus. Jadi Zakheus itu orang yang sangat kaya, orang yang sangat berada. Right. Very rich but very unhappy. Orang yang kaya tapi tidak bahagia. You know, a lot. Tapi ini yang bahagia. What do you say? So, You say something funny. ya. So, Zakheus itu orang yang kaya tapi tidak bahagia. Okay, never mind. So long the people understand. Right, you know, a lot of rich people are not happy. Jadi banyak orang kaya di dunia ini, Their life is so empty. tapi hidup mereka kosong. They are in search for love. They are in Mereka- search for meaning. Mencari arti hidup, mencari kasih yang sesungguhnya. Zacchaeus, very miserable. Jadi Zakheus sangat menderita. Because nobody liked him. Enggak ada orang yang suka sama Zakheus. Everybody hated him. Semua orang membenci Zakheus. Why? Because this guy is a cheat. He cheat people. He Karena exploited Zakheus people. ini tukang Very tipu. bad guy. Orang yang sangat jahat dia. That's why he's so short. Nah, makanya dia pendek. But you know, short people are very clever. Nah, menurut penelitian orang pendek memang pintar ya. So when he- Pintar menipu. So when he heard that Jesus is coming to town, he was very excited. He wanted to see Jesus. Jadi Zakheus ini waktu didengarnya Tuhan Yesus mau datang, dia sangat semangat. But- mau But dilihatnya. the problem, Jesus always surrounded by people. Tapi He masalahnya couldn't see Tuhan him. Yesus selalu dikelilingi oleh banyak orang. And the problem is Zacchaeus is so short. Nah, Nothing. tapi masalahnya Zakheus pendek. So no matter how much he jump. Ah, coba Bapak lompat. Oh, tuh. Enggak kelihatan. How much he jump, he cannot see Jesus. Walaupun dia lompat tak bisa dilihatnya Tuhan Can Yesus. give me a chair. Oh, ambil kursi Can dulu, give me a Jos. chair. Jos. Oh, Ini Bapak udah harus naik kursi. Ospek ini ospek. So he had to climb out on the sycamore tree. Jadi Zakheus harus naik ke pohon. And then Harus he look naik ke for pohon. Jesus. Not champion. Look for Jesus. Ya, jadi Bapak ini naik ke pohon melihat Yesus. You are looking for Jesus. Bapak sini lah cari Yesus lah. How do you look for Gini, Jesus? But I want to tell you, Zacchaeus didn't find Jesus. Jesus found him. Amen. Zakheus tidak bisa menemukan Tuhan Yesus. Tuhan You know that Yesus yang menemukan We didn't Zakheus. find him. Jesus found us. We are all found by Jesus. Jadi Ini kalau dibully Bapak ini nggak betah saya di depan ini. jadi bukan Zakheus. Hey, wait. Why did you come now? Jadi bukan Zakheus menemukan Tuhan. Tuhan yang menemukan Zakheus. Kita Jesus. juga bukan kita menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Amin. So Jesus saw Zacchaeus up on the sycamore tree. Waktu Tuhan Yesus lihat Zakheus di pohon itu. And he called out to Zacchaeus, Zacchaeus, come down. Tuhan Yesus panggil, Zakheus turunlah, baru turun. Tonight I will eat with you. Sekarang aku mau makan di rumahmu. Tonight I will be your kawang, I Malam will be your ini aku friend. mau makan di rumahmu. Oke, silakan Let's duduk give him a lagi. hand, let's give him a hand. Tepuk tangan buat Pak Meltari. Abang Zakheus. Not only Jesus,
Are you finished? Done? Udah atau mau manjat pohon lagi? No, only Jesus found us, forgive us, right, save us and make us his child. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar menemukan kita, membuat kita jadi anaknya, bukan hanya itu. He does not treat us as a servant. Dia He tidak call us- membuat kita seperti He hambanya. call us friend. Dia membuat kita seperti You are my sahabatnya. friend. And he Kita want- adalah sahabat He Tuhan. want to share his love. He want to share his heart. He want to share his work with you and me. Dia mau membagikan kasihnya, membagikan pekerjaannya, membagikan isi hatinya kepada He want kita. to give you spiritual promotion. Dia mau memberikan kita berkat-berkat ilahi. That's why he sent you the Holy Spirit. Makanya Tuhan Yesus mengirimkan kepada kita Roh Kudus. With the Holy Spirit in us, the thing that Jesus do, we can do, and even much more than that. Jadi saudara, dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus bisa bekerja melalui hidup kita. Hallelujah. Amin. Haleluya. We come to the final verse. Kita lihat ayat terakhir tadi Yohanes 2 ayat Verse 11. 11. Can we? Ini dia. Can we read together? Kita bisa baca sama-sama Yohanes 2 ayat 11. Okay, chapter 2, verse 11. Sudah dapat ya bahasa Indonesianya? Ready? Everybody ready? Sudah dapat? Oke, 1, 2, 3, ya. Hal itu dibuat Hello, hello, hello together. Oke, baca sama-sama. Everybody. Yeah. Ayo, 1, 2, 3, ya. Hal itu Amen. dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. The aim with the glory of Jesus. Itulah kemuliaan bagi Tuhan The Yesus. aim with the belief of the disciple. Ujungnya adalah murid-muridnya And semua Jesus say, percaya. if you believe, the word that I do shall you do, and greater thing than this shall you do. Jadi saudara, di kitab Yohanes pasal 14 dikatakan, jika engkau percaya, engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang kau lakukan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. So Amen. what started as a crisis Jadi apa yang mulainya awalnya adalah masalah, krisis, end up as a miracle of God. diakhiri dengan apa? Mujizat Tuhan. What is for you, God will use it. Well, what is against you, God will use it, turn it around to make it for you. Apa yang menyusahkan saudara, masalah bagi saudara, mungkin mau menjelekkan saudara, I Tuhan bisa never- ubahkan itu menjadi I kebaikan. never forget Joshua, Pastor Joshua. Yeah, When they Joshua. went to the slum area, one man threw knife at him. Oh, jadi kata Joshua? Joshua. Oh, Joshua satu kali katanya pernah pergi ke Ruli, dia waktu pelayanan ada yang lempar pisau ke dia. But good thing Joshua know kung fu. Puji Tuhan Joshua tahu kungfu. Diambilnya pisaunya dibawa ke dapur sini. That is not true because Holy Spirit is with him. to Jadi karena protect ada him. Roh Kudus, orang lempar pisau tadi tak kena. Kalau enggak ada lagi Bang Joshua di sini. But you know what happened today? Tahu apa yang terjadi hari ini? The man that threw knife at him Orang yang melempar pisau kepada Joshua itu invite Joshua into his home. Come mengundang Joshua, Joshua untuk makan ke rumahnya. be my friend. Menjadi teman, mengajak berteman. Amen. Amin. Haleluya. Sometimes what seems to be against you, God use it to be for you. Jadi saudara, apa yang kelihatannya hari ini mungkin hal yang melawan kita atau menyusahkan kita, So is it a miracle or is it a crisis? apapun itu, masalah, krisis, It all depends on you. How you look at it, how you respond to it. itu tergantung dengan cara kita melihatnya, bagaimana kita meresponinya. If I respond to my troubled heart, to my damaged heart, I will die in fear. Jika Bapak ini responnya pasrah, khawatir, waktu didengarnya jantungnya tadi sudah hancur, sudah parah, maka dia pasti akan mati. But if I respond in faith, which I did, praise be to God, puji Tuhan. Tetapi dia meresponinya dengan iman, dengan apa? Memuji Tuhan, It memberikan bring kemuliaan bagi Tuhan. about a miracle Dan that itu bring glory to God. mendatangkan mujizat dan memberikan kemuliaan Let me bagi Tuhan. end with a very interesting picture. Next Makanya one. saya mau sharing terakhir, yang terakhir, slide terakhir ada Next. cerita yang menarik. Okay, next bigger picture. Oke, yang satu lagi katanya. Oh, yang besar. Okay, what do you see? Apa yang saudara lihat dari gambar ini? Take a good look at the picture. What do you see? Coba lihat baik-baik. What you say? Woman. Is it a Woman. woman? What woman? Apa? Wanita seperti apa? Jelek, cantik? Young woman? Yang wanita muda? Young woman? Old woman?
Siapa yang lihat wanita tua di situ? Granny. Granny, what young woman? Why one young woman? Why granny? One old Okay. woman. Same picture. Why? Kenapa ada satu melihat gambar nenek-nenek, satu Okay. bilang gambar anak How muda? many say young and beautiful girl? Siapa yang bisa lihat gambar ini? How many say young and beautiful girl? Gadis muda. Siapa yang lihat? Put up your hand. Okay, less than half. How Okay. many see? Old Siapa yang kalau ugly kita woman? lihat ini gambarnya Old nenek-nenek? ugly woman. Let me Ibu-ibu see your hand. nenek-nenek udah tua. Wow, so little. lain? Everybody like jante woman. Yeah. Only see beautiful girl. Jadi yang lain nggak lihat. Of course, right? You want to marry, beautiful girl, not necessarily outward. Sometimes it's the inner beauty. Jadi saudara, ya kita sering pengen lihat yang cantik ya. I've seen a Tapi yang most paling penting ugly adalah girl. kecantikan I dalam. have seen Di a dalam. most ugly girl. One that is very beautiful on the outside. Jadi gambar ini ada, I have seen a very ugly woman. One that is very beautiful on the outside. Jadi dia sudah melihat orang yang sangat jelek dan ada juga yang melihat orang yang sangat cantik. But her life and her words are filled with beautiness. Oke, ada orang yang kelihatannya cantik di luar tetapi hidupnya, hatinya penuh dengan I kejahatan. have seen a very plain woman, but inside her full of love, full of warmth. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu cantik, tapi hatinya penuh dengan kasih, ya kan? Melayani. Haleluya. Right. Anyway, beauty is in the eye of the beholder. Jadi kecantikan itu ya tergantung cara melihat ya. Right? It's very subjective. What is beautiful to you may not be so beautiful. Bagi orang ada yang cantik, bagi orang lain belum tentu But the cantik. one that God has for you is always beautiful, the most jante of all. Ya, tetapi di mata Tuhan kita adalah orang yang paling cantik, yang cewek, yang Brother, cowok yang paling amen. ganteng. Amen. Say to your wife, you are the most beautiful of all. Dan juga sama suami-suami, istrimu harus orang yang paling cantik ya. Jangan lagi ada orang yang lebih cantik dari istrimu. Every day you say that. Every day she'll cook very nice meal for you. Ya, kalau Her tiap hari cooking kita bilang improve istri kita cantik, 100%. pasti kita dimasainnya yang enak ya. Enggak ditambahinnya garam banyak-banyak. Okay, how many of you see both young lady and Siapa yang old? bisa lihat young nenek-nenek dan juga gadis muda? Dua-duanya bisa dilihat di gambar ini. What about the rest? Terus yang enggak angkat tangan, kenapa? Tangannya pegal. Okay, let's do it again. Young girl, put up your hand. Siapa tadi yang High lihat up. anak cewek muda? Okay, old ugly woman, put Siapa up yang your lihat hand. orang tua, ibu nenek-nenek? You see both young Siapa yang girl melihat and dua-duanya? ugly woman. Okay, Okay. alright, almost everyone. Actually, it's both. Jadi sebenarnya You look carefully. ini dua-duanya sebenarnya. Kalau kita Right. lihat baik-baik. If I look at this way, it's the old woman. Jadi kalau kita lihat ke bawah sini memang seperti nenek-nenek ya. If I look at this as the hair, the face in front, that is a young lady. Can you see that? Jadi tapi kalau kita lihat ini rambut, yang ini wajahnya, ini seperti anak muda ya, anak gadis muda. So another word, whether it's a young woman or old lady, it depends on how you look at it, the angle you look at it. Jadi pelajarannya apa? Bendanya sama, tapi cara pandang kita bisa berbeda. Kita melihat sesuatu yang berbeda, padahal bendanya sama. What I'm trying to say, life is not what happened to you. Bad thing can happen to you. Saudara, apa yang Bapak ini juga mau sampaikan, hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. But life is how you look at the life. Tetapi and hidup how- kita itu sebenarnya bagaimana cara And- kita melihatnya. and how you respond to it. Dan bagaimana kita meresponinya. If your response is trust and obey, Kalau respon kita adalah percaya dan taat kepada Tuhan, then your life will be beautiful and not ugly. maka hidup kita akan menjadi indah, saudara. Amin. Then it will be for you. Your life will be for you and not against you. Jadi maka hidup kita mulai kita lihat teratur dibuat Tuhan. Because Jesus is the master of crisis. He Karena- can reverse every evil for your good. Karena ya di kitab Kejadian dikatakan apa? Orang merancangkan yang jahat tetapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan. So, do you have a crisis today? Jadi jika engkau hari ini punya masalah, krisis dalam hidupmu. For student, is it your study? You have crisis with exam study. Mungkin siswa yang lagi sekolah, mungkin engkau menghadapi tantangan ujian mungkin. Or is it your marriage? Or is it your children? Mungkin dalam pernikahanmu engkau menghadapi tantangan, mungkin anak-anakmu. Is it your career? Is it your business? Is it money issue? Mungkin dalam karirmu, mungkin dalam bisnismu atau keuanganmu. Or is it your physical health? Atau- Sickness and diseases. Atau mungkin kesehatanmu terganggu, ada sakit.
di tubuhmu. or you're worried over the salvation of your loved one. Atau mungkin kau khawatir tentang keselamatan orang-orang yang kau kasihi, mungkin orang tuamu, saudaramu. Whatever is your care, Jesus Apapun- said, cast all your cares upon you because Apapun yang kau He cares for khawatirkan, you. firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and Dan you ketika will kita- glorify me. Dan ketika kita memanggil, meminta tolong kepada Tuhan, Dia akan menolong kita pada waktunya. May the Lord bless the preaching of Tuhan His word. memberkati setiap kita. I'm so happy that I'm able to bring forth a word of God to you, Saya sangat senang hari ini bisa membagikan firman Tuhan kepada saudara. and I believe that God has spoken to your heart. Nah, saya percaya saudara juga Tuhan berbicara kepada setiap saudara. Amen. Amin. And I believe God has given you the word of breakthrough. You know how to achieve divine promotion. Maka saudara, doa Bapak ini juga tahun ini kita betul-betul mengalami, setiap keluarga, setiap orang di gereja ini mengalami divine promotion. Let me close with one sentence. Give your best to God and leave the rest to God. Amen. Jadi saudara, Bapak ini mau akhiri dengan statement ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dan berikan sisanya Tuhan yang I leave it kerjakan. to you to close. Mari It's kita in bangkit. Indonesia. Mari kita bangkit berdiri. Jadi semua diberkati, amin. Ya, seperti pelayanan kita Promise Land Ministry, kita percaya masalah kita besar betul, tapi Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita, amin. Jadi tetap berani mengucap syukur dalam segala hal, berani memperkatakan hal yang dahsyat dalam segala hal, dan kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Buat kasih